Oke teman-teman, kembali lagi di channel Galeri Farid. Jadi video ini merupakan lanjutan dari video sebelumnya dan merupakan serangkaian perjalanan saya pada kali ini. Untuk teman-teman yang belum menonton videonya atau video sebelumnya dan dari video pertama ya, teman-teman bisa tonton terlebih dahulu agar ceritanya nyambung dari video yang pertama. Linknya saya sediakan di kolom deskripsi. Yuk, boleh ditonton terlebih dahulu. Sekedar informasi, untuk bis Sinar Jaya yang saya naiki berangkat dari Terminal Sukabumi sekitar jam 12 siang. Untuk bisnya memakai mesin Hino RK8 dan bodinya sendiri memakai SR1 dari karoseri Laksana. Dan untuk kru yang bertugas hanya ada satu orang saja ya, yaitu Pak sopirnya. Jadi udah mah nyupir bawa bis ini, beliau juga menarikan ongkos para penumpangnya. Entah kenapa sekarang perusahaan otobus Sinar Jaya hanya menerapkan satu kru saja dalam satu mobil bis. Selain bis Sinar Jaya trayek Sukabumi ke Cikarang yang saya naiki, waktu dulu pun saya naik Sinar Jaya juga ya, dari Slawi ke Jakarta. Dan hanya menerapkan satu kru di dalam satu mobil bis saja, yaitu ya Pak sopirnya ya. Bahkan waktu itu pernah juga naik bis Sinar Jaya dari Bandung ke Wonosobo, lagi-lagi hanya mengandalkan satu kru di dalam satu mobil bisnya. Mungkin itu semua karena kebijakan dari perusahaan atau PO Sinar Jayanya ya. Tapi nggak semua rute bis Sinar Jaya itu hanya mengandalkan satu orang kru saja. Beberapa trayek masih mengandalkan 2 sampai 3 orang kru di dalam satu mobil bisnya. Untuk jadwal bis Sinar Jaya dari Sukabumi ke Cikarang normalnya itu sehari ada 5 kali keberangkatan. Di jam pertama ada di jam 6 pagi, lalu jam 7 pagi, lalu ada di jam 10 pagi, lalu di jam 12 siang atau yang saya naiki. Dan yang paling akhir ada di jam setengah 5 sore. Untuk jadwalnya saya cantumkan di kolom deskripsi. Namun jadwal tersebut hanya sebagai gambaran saja ya teman-teman. Namanya di jalan kan gak ada yang tahu ya, bisa saja tiba-tiba macet atau trouble. Maka dari itu sebelum berangkat alangkah baiknya teman-teman konfirmasi terlebih dahulu melalui telepon ataupun pesan singkat seperti WhatsApp ke kru Sinar Jayanya. Ini dia yang ditunggu-tunggu dari gua selama naik bis ini nih, yaitu tarifnya ya. Sekarang tuh bakalan kena berapa? Ternyata ongkos dari Sukabumi ke Cikarang masih di angka Rp75.000.
yang artinya ongkos ini tuh belum berubah semenjak terakhir kali saya naik bis ini lagi ya, yaitu sekitar 2 tahun yang lalu kalau nggak salah tuh ya, saya juga udah lupa sih. Agak kasihan juga sih ke pak sopirnya mintain ongkos ke penumpang ketika keadaan posisi berhenti atau lagi kena macet. Tapi ketika jalannya normal lagi, pak sopirnya gercep banget nih, langsung ambil posisi mengemudi untuk mengendarai mobil bis ini. Jadi bolak-balik aja gitu beberapa kali, aduh kan agak repot juga ya. Oke teman-teman, akhirnya kita bakalan lewat jalan tol juga nih. Kita tuh akan masuk di gerbang tol Cigombong ya. Sebenarnya bisa aja tadi tuh masuk di gerbang tol Parung Kuda yang jaraknya itu lebih dekat dari terminal Kiai Haji Ahmad Sanusi Sukabumi. Namun karena bis ini masih kosong, jadi kita lewatnya masuk sini nih. Jadi mungkin aja tadi pas sopirnya mencari sewa tambahan ya. Dan terbukti di sepanjang jalan dari Cicurug sampai masuk tol Cigombong ini kita mendapatkan 5 sewa tambahan. Jadi total 11 orang yang naik bis ini. Bisa dibilang bagus gak juga ya, karena 11 orang dari 50 bangku yang tersedia itu tuh gak sampai setengahnya bis ini terisi, bahkan gak sampai seperempatnya. Oke teman-teman, kali ini kita sudah tiba di gerbang tol Ciawi. Jadi tol penghubung antara Sukabumi hingga ke Bogor, yaitu tol Bocimi atau singkatan dari Bogor, Ciawi, dan Sukabumi. Untuk tol Bocimi sendiri dibangun dalam beberapa sesi ya. Sesi pertama dari tol Ciawi sampai tol Cigombong. Lalu sesi kedua dari Cigombong menuju ke Cibadak, sesi ketiga dari Cibadak hingga ke Sukabumi Barat, dan sesi keempat dari Sukabumi Barat hingga ke Sukabumi Timur. Untuk sesi pertama dari Ciawi menuju ke Cigombong sudah selesai pada bulan Desember 2018 yang lalu. Sedangkan untuk sesi kedua dari Cigombong menuju ke Cibadak, peresmiannya sempat terkendala akibat bencana alam longsor, namun akhirnya dibuka untuk umum pada September 2024 yang lalu. Untuk sesi ketiga dan sesi keempat belum sepenuhnya jadi,
Mungkin jika sudah jadi, waktu perjalanan dari Jakarta ke Sukabumi akan benar-benar terasa cepat banget ya. Tinggal nunggu waktu aja nih berarti nih. Di Cimanggis, kelihatan. Lalu, aing mana lagi? Itu bukan tolongna, tol timur lah, kalau tol timur apa ya nanya sini. Hah? Aduh, Cibubur ya, Cibubur. Cibubur. jual misalkan dari Sukabumi, turunnya di Bekasi apa turunnya di Cikarang gitu. Ini nggak ada turunnya. Itu gimana Pak? Nah, oke. Iya siap. Siap, makasih Pak, makasih Pak. Akap, berarti setengah akap Sukabumi sekarang ya. 71 RB ya Pak? Iya hari ini. Dari Sukabumi ke Cikarang Pak ya? Iya. Siap, siap, siap. Oke teman-teman, setelah melewati jalan tol Jagorawi, kali ini kita sudah berada di jalan tol Lingkar Luar. Seperti ini kondisinya waktu itu sore menjelang malam hari. Banyak banget kendaraan yang akan menuju ke tujuannya masing-masing. Pemandangan ini menjadi hal yang cukup lumrah bagi para warga ibu kota. Kemacetan menjadi hal yang sangat biasa bagi mereka yang hidup di kota besar seperti halnya ibu kota Jakarta ini. Ibu kota udah pindah belum sih? Belum kan ya? Belum pindah ke IKN kan ya? Nggak tahu lagi. Dari tahun ke tahun dan bahkan sudah ganti gubernur, kemacetan di kota Jakarta masih belum ada solusinya. Aturan ganjil genap di beberapa ruas jalan di kota Jakarta masih belum mengurangi padatnya debit kendaraan yang ada. Bahkan transportasi umum yang menjangkau kota Jakarta hingga menuju ke para kota tetangganya ya. Ternyata warga di sini memang lebih menyukai naik transportasi pribadi ya, naik mobil gitu, mobil pribadi. Mungkin alasan gak mau naik transportasi umum karena ingin lebih hemat atau mungkin kendaraan pribadi lebih efisien dalam segi hal waktu
atau mungkin karena beberapa alasan yang lainnya. Ya jadinya macet adalah hal yang lumrah sih di kota ini tuh. Mungkin jika semua orang di kota Jakarta memakai kendaraan umum ketika berpergian kemana-mana, mungkin macet di kota ini bisa dikurangin ya. Apalagi sudah banyak orang-orang yang memiliki 2-3 mobil dalam satu kepala keluarga. Ya mungkin orang-orang tersebut mengikuti para yang di atasnya ya, bercermin kepada para pejabat-pejabat yang memiliki banyak kendaraan. Ya harusnya yang kayak gitu tuh jangan diikutin lah, ngapain juga sih. Tapi udah agak susah sih, namanya juga warga plus 62. Oke teman-teman, kali ini kita sampai di daerah Bulak Kapal, Bekasi Timur. Bagi masyarakat Bekasi sendiri, nama Bulak Kapal berasal dari dua kata, yaitu bulakan yang berarti tanah kosong atau lapangan, dan kapal yang berarti seperti pesawat terbang ya. Sehingga jika digabungkan kedua kata tersebut menjadi lapangan pesawat terbang. Karena ketika masa kependudukan militer Jepang di Indonesia, mereka menjadikan tanah kosong di kawasan Bulak Kapal ini sebagai pangkalan udara untuk pendaratan serta penerbangan. Ya contohnya helikopter maupun pesawat militer yang ukurannya tidak terlalu besar. Ya mungkin seperti itu alasannya dinamakan Bulak Kapal. Di Bulak Kapal, Bekasi Timur juga menjadi spot para pecinta bis atau biasa yang disebut sebagai bis mania untuk mengabadikan para bis antar kota ataupun antar provinsi melakukan penjemputan di sini nih. Dikarenakan memang di Bulak Kapal sendiri terdapat agen bis malam menuju ke berbagai kota maupun provinsi yang ada di Pulau Jawa ini. Bahkan banyak agen bis malam yang menuju ke Pulau Sumatera. Nah, kalau teman-teman takut kena calo ketika akan naik bis di terminal, teman-teman bisa naik di agen saja ya. Kalau mau lebih aman di Polbis tuh, itu udah pasti aman banget sih kalau di Polnya mah. Di ya Allah gitu, sudah turun lagi.
Untuk mobil bis dari Sukabumi ke Cikarang hanya ada PO Sinar Jaya saja ya untuk saat ini tuh. Jadi bisa dibilang Bis Sinar Jaya merupakan satu-satunya perusahaan otobus yang melayani trayek Sukabumi Cikarang secara pulang pergi. Walaupun menjadi bis satu-satunya dan gak punya saingan, namun bisa dilihat ya okupansi penumpangnya gak banyak banget. Bahkan waktu itu total hanya ada 11 penumpang saja sih, bahkan itu hari weekend loh. Nah kalau teman-teman mau ke kota Bekasi atau ke terminal Bekasi, ada tuh bis laju prima dari terminal Lingkar Sukabumi. Jadi untuk teman-teman yang dari Sukabumi menuju ke Bekasi bisa naik bis Sinar Jaya dan laju prima. Soalnya kalau nggak salah ada bis Sinar Jaya juga deh yang startnya dari terminal Bekasi. Selain naik bis dari Sukabumi ke Cikarang, teman-teman juga bisa naik kereta Pangrango ya. Walaupun memang kereta Pangrango tuh hanya sampai di stasiun Bogor Paledang saja. Jadi setelah sampai di stasiun Bogor Paledang, teman-teman langsung lanjut naik KRL menuju ke Manggarai dan menuju ke Cikarangnya. Memang agak ribet sih harus berganti kereta, tapi ketika teman-teman naik kereta ongkosnya sedikit lebih murah ya dibandingkan teman-teman tuh naik bis. Anu bodas saat yang ke Karawang, yang Subang. Oh ya. Tanya lah, iya dari sana kadang bisi anu lain gitu. Ya. Kita ke arah Sabang, Bandung sekarang. Nah, habis. Terminal habis, terminal. Panunnya, Panun. Ayo, mangga. Ke teman-teman nyampe jam 6 sore. Mungkin bisnya itu parkir di belakang. Nanti berangkat lagi mungkin angkatan paginya dia. Jam 6 lewat. Enggak, Pak. Tadi kita tuh berangkat sekitar jam 12. Dan nyampe sini jam 6 sore, berarti perjalanan tuh makan waktu sekitar 6 jam perjalanan. Normalnya tuh harusnya 4 jam tuh udah nyampe, tapi karena memang di Cibadak di Parung Kudanya macet total. Jadi ya akhirnya kita menghabiskan waktu selama 6 jam perjalanan dari Sukabumi menuju ke Cikarang. Jadi saya akan lanjut ya teman-teman ya. Saya akan lanjut menuju ke rumah, akan pulang dengan menggunakan transportasi umum lainnya, yaitu naik kereta api mengarah ke arah Cikampek yang berada di Kabupaten Karawang. Oke. Kalau begitu makasih banyak untuk teman-teman yang sudah menonton video saya pada kali ini. Mohon maaf masih banyak kesalahan dan kekurangan. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.